Semisal di malam menatap langit yang tak bertuan, izinkan saya mengucapkan salam kepada seluruh hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dengan julian air dan bijaksana yang saya banggakan beserta lomba KIC 2024. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berdiri salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, dahulu kala Nabi Sulaiman ditawarkan dua perihal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Sulaiman, kata Allah, engkau pilih yang mana? Harta atau kekuasaan? Nabi Sulaiman tidak memilih keduanya. Ya Allah, aku tidak memilih harta ataupun kekuasaan. Aku memilih ilmu. Pada demikian, mengapa Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan? Karena jika Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka ia akan mendapatkan kerajaan dan kekuasaan yang megah, harta yang berlimpah, perabotan yang mewah-mewah, serta istri yang cantik dan soleh. Masya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah tadi menggambarkan bahwa pada kita semua apa keutamaan dan kemuliaan kita menuntut ilmu. Jika kita menuntut ilmu, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagaimana jika kita tidak berilmu sama sekali? Maka bisa saja orang tua menjadi orang sesat, orang yang jahat dan melarang hingga ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Tentu kita tidak mau menjadi orang seperti itu, bukan? Nah, pada saja Allah SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang hendak menguasai kebahagiaan di keduanya, baik di dunia maupun di akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah, luar biasa bukan keutamaan dan kewajiban jika kita menuntut ilmu. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada semuanya, siapa yang ingin jadi orang sukses, kaya raya, dan masuk surga? Pasti semuanya bertanya, kan? Nah, jadi salah satu caranya yang telah saya terangkan tadi adalah dengan cara kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa di mana saja loh, bisa di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan kita. Dan kita bisa membagikan ilmu kita punya kepada siapapun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Al-Anbiya adalah ayat 11, Allah akan menginginkan derajat dari orang-orang yang mau menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi dirahmati Allah, ilmu sangat penting bagi kita semua dalam melakukan berbagai hal. Ilmu dapat saya berita cahaya dalam kegelapan. Jika kita melakukan sesuatu apa saja, tentu kita memerlukan ilmu, kan? Ibaratnya, seorang petani tidak akan bisa menjadi petani sukses jika ia tidak mempunyai ilmu dan cara untuk bercocok tanam yang baik dan benar. Jadi ilmu itu diperlukan untuk kita
supaya mendapatkan kualitas hasil. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi kewajiban kita adalah mencatat pola-pola pikir kita sehingga berpengetahuan luas, supaya kita bisa siap untuk menghadapi berbagai tantangan zaman dalam perkembangan zaman ini, tentunya era globalisasi dan perkembangan teknologi-teknologi yang semakin canggih. Jadi, bagi teman-teman semua, jangan sekali-kali kalian malu untuk menuntut ilmu. Kata orang-orang terdahulu sih, ayo kita menuntut ilmu sampai ke negeri dunia. Akhirnya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya